Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu Dr. Hajah Hilda Ainis Syifa, MAG. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Reija Siti Awalita, NPM 240621210072. Saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan materi kurikulum secara etika Islam. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kur yang artinya tempat berpacu. Yang kedua, berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno yang berarti suatu jarak yang ditempuh pada saat start sampai ke finish. Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah manhaj. Secara bahasa berarti jalan yang terang dan jelas yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, dalam konteks tarbiyah, manhaj adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan menurut para ahli. 1. Kurikulum dalam suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didik di dalam atau di luar sekolah. Maksud monolog untuk berkembangnya secara menyeluruh dalam segi dan mengantarkan adanya perubahan tingkah laku pada peserta didik. Pengantar. 1. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. 2. Kurikulum mengandung materi yang diajarkan secara sistematis selaras dengan tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Yang ketiga, kurikulum merupakan salah satu untuk mencapai tujuan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pendidikan pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat. Dalam ilmu pendidikan Islam, kurikulum merupakan ilmu pengetahuan yang diproses di dalam sistem kependidikan. Menurut sifatnya, kurikulum pendidikan Islam dipandang sebagai cermin idealitas Islam yang tersusun dalam bentuk serangkaian program dan konsep pencapaian tujuan. Yang ketiga, dengan memperhatikan program yang terbentuk, kurikulum kita dapat mencita-citakan apakah yang tidak diwujudkan oleh suatu proses pendidikan. Ada 4 aspek utama ciri ideal sebuah kurikulum menurut Hasan Langgulang. 1. Memuat tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2. Memuat sejumlah pengetahuan, knowledge, dan keterampilan yang memperkaya aktivitas-aktivitas pengalaman peserta didik dengan memperkembangkan peserta didik dan dinamika masyarakat. 3. Memuat metode, cara-cara mengajar, dan bimbingan-bimbingan yang dapat diikuti peserta didik untuk mendorong ke arah yang dikehendaki dan tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat, memuat metode, cara penilaian yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil proses pendidikan baik jasmani, akal, dan jiwa. Dasar kurikulum pendidikan.
dalam pendidikan Islam terdapat banyak usaha yang mentransfer dan menanamkan nilai-nilai Islam sebagai titik pusat tujuan dan proses pendidikan Islam. 4. Kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam Al-Syaibani. 1. Dasar agama. Dasar ini menjadikan ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Dasar agama dalam pendidikan Islam harus didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber-sumber lain di dalam Islam. 2. Dasar filsafah. Dasar filsafah ini dasar yang memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran. 3. Dasar psikologis. Dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya. Yang keempat, dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar nasional sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat kebiasaan. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Syaibani. 1. Berorientasi pada Islam, yaitu ajaran nilai-nilainya. Kurikulum yang dirumuskan baik yang berkaitan dengan falsafah, tujuan, kandungan, metode mengajar, maupun cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan tuntunan Islam. Yang kedua, prinsip universal, yaitu menyeluruh. Muatan kurikulum hendaknya berlaku secara menyeluruh tanpa ada batasan sekat wilayah. Yang ketiga, prinsip keseimbangan, yaitu muatan kurikulum hendaknya memuat ilmu dan aktivitas belajar secara bersinambungan pada jenjang pendidikan yang ditawarkan. Ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan yang akan membuat peserta didik jenuh. Yang keempat, prinsip-prinsip interaksi antara kebutuhan peserta didik, pendidik, dan masyarakat. 5. Prinsip pemeliharaan perbedaan individual antara peserta didik, baik perbedaan dari segi bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan sebagainya. 6. Prinsip integralitas atau pertautan keterpaduan antara mata pelajar, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan masyarakat. Cukup sekian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.